the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, ketemu lagi pagi ini dengan tema yang menjurus ke sufi. Tapi semuanya masih datar dan bisa kita amati, bisa kita analisa dengan kasat mata. Ya, jadi kita hidup ini yang nggak lepas dari kalau kita punya agama, kita punya dasar agama, kita ada tuntunan dan yang harus dianut, ya harus diikuti, ya karena memang kita sering cuman mengikuti imajinasi dan pola pikir kita saja. Now I will discuss about lust. Ya, lust in English, in Indonesia we say nafsu. Ya, apa sih nafsu itu? Ya, nafsu itu yang sering manusia itu lengah ya dengan ini, karena nafsu itu adalah musuh kita yang paling utama. Ya, jadi kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita akan terhempas, ya terhempas kemana? Ya, terhempas ke sesuatu yang menghancurkan kalian sendiri, menghancurkan the viewer sendiri. Ya, makanya kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, bertafakur, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, seperti itu. Ya, catatan saya hari ini, menuruti hawa nafsu itu tidak ada habisnya dan selalu berujung pada penyesalan. Bahkan kedalamannya melebihi dalamnya lautan. Kita akan terhempas ke sana dalamnya lautan. Oh my god, ya suara sepeda motor, tapi nggak apa-apa, itu untuk selingan musiknya konten ini, ya no problem, ya karena memang orang melakukan sesuatu dengan sesuai hak asasinya. Sepeda motor dengan knalpot yang bising dan dia puas karena mengikuti nafsunya, ya nggak apa-apa, that's no problem, no serious problem. Menahan diri dari keinginan hawa nafsu mengantarkan kita pada kepuasan. Ini kan menahan diri dari keinginan hawa nafsu adalah mengantarkan kita pada kepuasan sejati. Jadi kalau kita bisa menahan diri dari hawa nafsu, apalagi yang berlebihan dan overdosis, ya kayak gitu, kita akan mendapat kepuasan yang sejati, yang tak pernah mengenal penyesalan. Dan rasa itu akan lebih dalam dan dari lautan yang terdalam. Jadi ini kontradiksi dengan yang pertama. Jadi kalau kita bisa menahan nafsu, kita bisa mengendalikannya, kita akan mendapatkan kepuasan sejati seperti lautan yang terdalam. Kalau tadi yang kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhempas ke dalam lautan yang terdalam. Jadi kontradiksi. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi olehnya. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Irji'i ila rabbika mardiya wa tuhli fi ibadi wa tuhli jannah. Nah, itu orang-orang yang merasa kepuasan mengendalikan nafsunya dengan baik, ya. Jadi dia akan mendapat surga nantinya. Orang bijak bilang nafsu adalah musuh utama. Kita menahan nafsu itu berat sekali, tetapi menahan siksaan di akhirat nanti akan lebih berat. Menahan siksa neraka jauh lebih berat lagi. Jadi solusinya adalah kita kembalikan diri aja kepada Tuhan. Kita bertafakur, kita berikhtiar yang dalam artian kita menebalkan keimanan kita,
dengan usaha keagamaan yang lebih sungguh-sungguh ya, dan kita memunajat lebih intens ya, tipu daya setan serta kelengahan diri kita yang akan membuat kita lalai dan kelengahan diri yang merasa benar dalam bertindak, itu juga akan membuat kita terjawab dari tingkah laku kita, dan kita tidak bisa nahan hawa nafsu kita. Itu akan terjawab oleh time ya, waktu ya. Jadi kelengahan diri yang merasa benar dalam bertindak, dalam ketidakmanfaatan sepanjang hari seumur hidup. Jadi orang akan itu melakukan sesuatu yang ketidakmanfaatan sepanjang hari dalam hidup, itu adalah pelampiasan nafsu yang GJ ya, alias nggak jelas. Oke, that's all. Lose nafsu, nafsu, nafsu ya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum and goodbye.